وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa kumpul lagi di forum ini, yaitu kajian membahas tentang kitab-kitab fikih atau mengenal agama. Kita pada sesi kali ini kita sudah berganti kitab, yaitu kitab yang besarnya, maka kita perlu tahu tentang tanya jawab di dalam bidang ini agar kemudian kita paham kasus-kasus yang terjadi terkait dengan permasalahan haid dan nifas, karena setiap orang berbeda-beda dan setiap wanita pasti mengalami. Walaupun kita sebagai laki-laki misalnya nggak mengalami, mungkin istri kita, anak perempuan kita, ibu kita, nenek kita mungkin mengalami. Allah Ta'ala. Maka kitab ini masih disusun oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin yang rahimahullah, beliau sudah meninggal, tapi beliau adalah ulama yang banyak karya-karyanya bermanfaat buat umat ini. Baik, kata pengantarnya kita lewati. Kita langsung ditanya jawabnya. Soal yang pertama. Bila seorang wanita suci tepat setelah waktu subuh, jadi waktu subuh sudah selesai, apakah dia harus menahan diri dari makan minum untuk berpuasa hari itu, dan puasanya hari itu dianggap sah untuknya, atau dia harus mengganti puasa lain? Jadi dia belum makan pada waktu subuh, dia masih haid, tapi begitu waktu subuh udah lewat, belum makan, belum minum, dia kemudian suci. Jadi waktu sholat subuhnya udah lewat. Nah, maka pertanyaannya di sini adalah terkait dengan puasanya. Nah, maka dijawab oleh Syekh Utsaimin, bila seorang wanita suci setelah terbit fajar, maka ada dua pendapat terkait hal tersebut, ya, tentang keharusan menahan diri dari makan dan minum pada hari itu. Pendapat pertama, dia harus menahan diri dari makan dan minum di sisa hari itu, tetapi hari itu tidak dianggap sebagai puasa yang sah untuknya, dia harus menggantinya. Ini adalah pendapat yang masuk dari Imam Ahmad. Jadi pendapat pertama itu ketika dia mendapati Ramadan, lalu kemudian dia suci setelah waktu subuh selesai, misal waktu syuruk gitu atau waktu duha gitu, maka sisa hari itu dia nggak boleh makan, tapi nggak dianggap puasa juga. Nah, ini pendapat pertama, sehingga dia harus ganti di hari yang lain. Pendapat yang kedua, dia tidak harus makan atau dia tidak harus menahan diri dari makan dan minum. Artinya dia bebas untuk tidak puasa, karena hari itu merupakan hari yang tidak sah baginya untuk berpuasa. Antara di pagi harinya dia dalam keadaan haid. Jadi begitu subuh sudah selesai, dia masih haid, tapi kemudian jadi dia tidak dihitung sebagai orang yang sedang puasa. Bila puasa hari itu tidak sah baginya, maka tidak ada gunanya menahan diri dari makan dan minum. Nanti wong dia nggak sah puasa, maka ya nggak makan dan minum aja. Samping itu, hari itu bukan hari yang mesti dia muliakan dengan meninggalkan makan dan minum. Sebab sejak awal pagi dia diperintahkan untuk tidak puasa. Bahkan sebaliknya, di pagi hari itu dia diharamkan berpuasa. Lagi pula, puasa menurut syariat adalah menahan diri dari berbagai pembatalnya dalam rangka ibadah kepada Allah sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah,
pendapat kedua inilah yang lebih kuat dari pendapat yang mengharuskan menahan diri dari makan dan minum. Hanya saja kedua pendapat ini mengharuskan adanya puasa kodok, bukan kadai, kodok atau ganti untuk hari itu. Jadi dua pendapat ya. Pendapat pertama, nggak boleh makan dan minum, tapi juga nggak dihitung puasa. Pendapat yang kedua, boleh makan dan minum, tapi nggak dihitung puasa. Jadi sama-sama kodok, maka pendapat yang lebih baik yang kedua. Itu kalau seorang wanita itu sucinya setelah sholat subuh selesai. Setelah sholat subuh selesai, misal jam 5:30, jam 6, gitu kan, maka tidak dihitung puasa. Dan jangan puasa, karena emang baru tahu kalau dia sucinya pagi itu. Ya maka ya nggak usah puasa, tinggal diganti di hari yang lain. Nah, sholat subuh kalau udah selesai ya nggak usah sholat subuh juga gitu. Nanti kasusnya beda kalau kemudian sucinya waktu asar, maka dia wajib sholat zuhur dan asar. Sekali lagi saya ingatkan ini bab penting karena terkait dengan kehidupan sehari-hari seorang wanita, maka tolong benar-benar diperhatikan, ya kan? Jangan sampai kemudian sudah belajar banyak di kitab haid dan nifas, tapi tetap aja salah, rugi. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.